pintu daripada kebaikan. Yang pertama puasa. Kata Nabi SAW, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Tameng untuk apa? Untuk kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak puasanya, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada siksaan api neraka. Puasa. Wa afdalus shaum shauma akhi Dawud, kata Rasulullah SAW. Dan puasa yang paling afdal adalah puasanya saudara saya. Siapa? Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Apa kan puasanya? Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud tuh puasanya puasa enggak. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak, kayak gitu. Itu puasanya Nabi Dawud. Kalau kita sama kayak Nabi Dawud, tapi sholatnya. Sholat enggak. Puasa, jangan puasa. Ramadan ya Allah, alhamdulillah 30 hari. Ya, kita sama. Yang Alhamdulillahil azizil fattah al-ghaffaril mannah wa usalli wa usallim ala sayyidil wujud wal kainat Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu hudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesehatan, kekuatan dalam iman kita, sehingga alhamdulillah masih bisa aktif, masih bisa istiqamah dalam menghadiri majelis taklim, ya walaupun sudah larut malam jam 10. Ya jane sing tua-tua wis istirahat iki. Cuman kesemangatan mereka, Masya Allah, motivasi untuk saya pribadi. Ya, saya tidak mau kalah, Beb. Temenan lah, belum kalah, Beb. Sing tua-tua melek-melek kan. Insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis-majelis seperti ini. Kekuatan supaya tidak ngantuk juga kekuatan. Alhamdulillah. Pada malam ini kita bisa seperti rutinan biasa mengkaji daripada 2 kitab fikih sama kitab tasawuf. Ini kesempatan yang kemungkinan tidak bisa diberikan lagi oleh Allah di kesempatan lain. Lo kan bisa datang minggu depan atau minggunya lagi. Iya, mungkin bisa dapat. Tapi pembahasannya berbeda, barokahnya beda, manfaatnya beda. Juga kita nggak bisa nyamin minggu depan masih ada apa enggak. Ya, kita juga nggak bisa nyamin minggu ke depan kita sehat apa enggak. Hanya kata Rasul SAW, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak di antara manusia itu sudah lupa. Kalau keduanya itu nikmat yang paling hebat. Mereka terlalu terlalaikan dengan kenikmatan dunia. Yang bagi mereka nikmat yang diberikan oleh Allah itu yang paling hebat dunia. Dengan kekayaan, dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan titel, dengan profesor, doktor, dan lain sebagainya. Itu yang dianggap oleh mereka adalah kenikmatan dunia. Sehingga kalau di antara kita umat muslim yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 100%, tapi kita tidak diberikan kekayaan, maka itu kita anggap, ya Allah, kenapa engkau uji kita dengan sedemikian rupa? Ya kan? Banyak. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fiha katsiran minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak di antara kita ini sudah lupa. Bahwasanya nikmat ini yang paling istimewa. 2. Rasul SAW tidak diutus untuk bekerja. Rasul SAW tidak diutus untuk kita mengenal dunia. Rasul yang menjadi panutan kita, yang di mana-mana kita selalu membanggakan Nabi kita. Rasul tidak pernah mengatakan, ayo sugi-sugian, yang paling sugi mlebu surga. Tidak ada kayak gitu. Tidak pernah Rasul mengatakan seperti itu. Bahkan Rasul SAW pernah mengatakan, ya Allah,
Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni miskinan. Allahumma hamitni miskin wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai orang miskin. Dan kumpulkanlah aku nanti itu bersama zumratul masakin. Artinya miskin di sini ini bukan miskin harta ya, bukan. Artinya miskin di sini al-munqasirati qulubuhum min ajlillah. Mereka adalah orang yang hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Tidak pernah Rasul mengajak kita untuk dunia. Dua nikmat yang paling hebat. Yang pertama adalah kesehatan. Berapa banyak orang kaya dengan uangnya, dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan istananya, dengan tanahnya, dengan investnya, sahamnya di berbagai tempat, di berbagai negara. Tapi mereka untuk berobat supaya bisa merasakan perlu ratusan juta bahkan miliaran. Kita alhamdulillah dengan kehidupan yang sesederhana ini kita bisa nikmat yang namanya makan. Makan apa kita yang mau kita bisa, nggak ada pantangan. Daging masuk, sapi masuk, ayam masuk. Kita orang ini, kabeh mlebu. Vacuum cleaner modelnya. Pokoknya aja haram aja. Ya enggak? Sayur mlebu kabeh mlebu. Pokoknya aja haram. Vacuum cleaner kita. Tapi alhamdulillah. Itu nikmat. Orang di luar sana kita lihat mungkin kelihatannya secara zahir mereka dalam kenikmatan, tapi kita nggak tahu. Pikiran mereka nggak pernah bersama keluarga. Pikiran mereka selalu dengan kerjaannya dia. Berapa jam mereka bisa bertemu dengan keluarga? Berapa jam mereka bisa bertemu, berkumpul bareng bersama keluarga kita? Alhamdulillah, nikmat. Ya, yang penting keseharian kita tercukupi, hidup kita alhamdulillah tenang, itu nikmat, sehat. Yang kedua kata Rasul SAW, nikmat yang banyak orang nggak tahu adalah al-faragh. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinvest di dunianya untuk amal akhiratnya. Itu invest. Jadi kita ini di dunia jangan cuma hanya investasi atau memberikan saham hanya di dunia saja, jangan. Berikan invest juga untuk akhiratnya. Kita harus punya investasi atau saham untuk akhirat. Jangan lupa. Seperti apa? Ya seperti ini. Seperti gini-gini investasi untuk akhirat. Investasi akhirat nggak perlu uang. Aneh ya, kita ini aneh loh. Diberi makan gratis, dikasih ilmu gratis, ya dikasih listrik gratis, semuanya nggak bayar, nggak mau. Ngaji kan gitu. AC, masya Allah ada. Nggak ada AC ada. Ada nanti makan malam. Gratis apa urunan gitu? Ya kan? Tempat ada. Yang ngasih ilmu juga ada. Ya kan? Diberikan yang gratis tidak mau. Maunya ke warung, bayar dan nak warung itu. Bayar paling yang gratis wifi. Iku nek ono. Nek ndak ono ya gak ono wifi. Kopi yang bayar. Tuku martabak yang bayar, tahu sih yang bayar. Tidak ada ilmunya, malah maksiat. Kan aneh. Kok kita yang lebih senang bayar daripada yang gratis? Walau apa dibalik wae. Kini kau bayar. Mereka orang modelnya senang sing bayar itu. Kalau diatur. Kalau sepi. Kalau diaturlah. Kita harus punya invest. Ya seperti ini jadikan invest. Kalau kita bisa aja anak kita, saudara kita, kerabat kita. Kalau kita tidak bisa jadi orang alim, minimal kita jadi orang yang muta'allim, belajar. Tidak bisa jadi muta'allim karena sulit kerja dan lain sebagainya. Jadilah orang mustami', pendengar setia untuk pelajaran ilmu. Jadi seperti itu. Niscaya insya Allah kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang tusrifu, wahai alladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Wahai kalian orang-orang yang asrafu ala anfusihim. Istilahnya mereka itu terlalu berlebihan sama diri mereka, maksiat berlebihan, semuanya berlebihan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah.
Kul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang dimana mereka selalu asraf ala anfusihim. Asraf itu maksiatnya berlebihan, overweight, overload maksiatnya itu. Artinya apa? Artinya kalau kita sekarang ini ya bahasanya kita tidak semua maksiat yang dia ketahui pasti dia lakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosanya para hamba-hambanya. Selagi dia mau taubat, selagi dia mau kembali, selagi dia ingat. Kalau enggak ingat, Allah enggak perlu kita. Dunia ini Allah ciptakan tanpa kita. Neraka surga Allah ciptakan tanpa kita. Allah enggak butuh kita. Salat yang kita lakukan Allah enggak butuh. Puasa Allah enggak butuh. Zakat kita Allah enggak butuh. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Makanya hadiri, ajari. Tidak harus apa namanya? Harus gini. Enggak. Sebisa mungkin. Dan kalau bisa setiap minggu itu ada jadwalnya. Jangan cuman hanya bilang kayak gini. Engkau ada waktu tak hadir. Kalau ada jangan ada kalimat kalau ada waktu jangan. Pasti nanti tidak ada. Ketemu Habib Mahdi, cok lali ya Sabtu ya. Oh ya Bib, engkau anaknya ada waktu hadir Bib, marhaba. Dina Sabtu ya gak teko. Apa? Ditelepon aku Bib, ambek bojoku Bib. Dikongkon toko nasi goreng Bib. Alasannya nasi goreng Bib, padahal nanti. Jangan. Jadikan waktu khusus dalam seminggu untuk belajar, selesai. Sudah, kalau ada apapun mau dijak ngelencer apa jangan mau. Saya sudah ada waktu jadwal 1 minggu sekali belajar, titik. Kecuali antum sakit, kecuali antum daruri, mau tidak mau harus dilakukan, baru liburkan, tidak apa-apa. Tapi selagi masih bisa, jangan pernah mengatakan kalau kosong saya hadir, jangan. Karena nanti syaitan itu pasti sengaja. Hari Jumat dari kasih kesibukan sampai hari Kamis dilalino, nek wis dina Sabtu apa kan? Hadir majelis kon gorong ini lho ya. Kon gorong ini. Oh iya enggak. Berarti aku ini gak kesempatan ini. Jangan. Jadikan waktu kita khusus kosong. Makanya sampai Mahdi sengaja ditaruh jam segini deh. Enak. Sabtu malam Minggu tidak keluyuran ngomong. Tak apa. Barokah insyaallah. Dan yang kata kita selama kita keluar rumah, niatkan. Ya Allah, saya ingin hadir majelis taklim. Ya Allah, saya ingin ambil manfaat, ambil ilmu. Itu pahala kan? Itu perbuatan baik kan? Dalam syariat itu diperbolehkan kita meminta apapun yang kita inginkan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tidak apa-apa. Ya Allah, saya ngaji ya Allah. Mudah-mudahan berkat ngaji saya ya Allah, saya kepingin ini minta sama Allah. Berkat ngajinya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah ya Allah, saya belum bayar utang listrik ambil banyu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah berkat ngaji ki mulih ya Allah. Ana sing ngelempar duit salah ya Allah. Ana sing neef salah ya Allah. Aja ngono. Nek neef salah sampean balekno wajib. Nek TF salah. Iya nek 1.000 gak apa-apa Pak. Nek 1 juta diparani sama sampean Pak. Ya Allah, mudah-mudahan berkat ngaji ini Allah dilancarkan urusan saya ya Allah. Doa, enggak apa-apa. Itu ceritanya ada di Sahih Bukhari itu. Orang doa sama Allah minta hajatnya dikabulkan li sholihi a'malih, karena dia melakukan perbuatan yang soleh. Enggak apa-apa. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah Subhanahu wa taala kasih kalian nikmat, enggak apa-apa ceritakan kepada orang, tapi ingat harus ada namanya tahaddutsan bin ni'mah. Laisa takabburan. Kita menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, jadikan itu sebagai motivasi orang lain. Kalau niku ini lho, kok aku gitu. Bukan karena sombong, karena ingin mengangkat orang lain seperti kita. Bahkan kalau bisa lebih di atas kita, tidak masalah. Untuk memotivasi orang lain, tidak masalah. Salah satu ulama sufi, lupa namanya, itu beliau sebelum jadi sufi, beliau dulunya begal. Tahu begal? Begal jangan. Ambil motor, begal. Dulunya beliau seperti itu. Fi wahidan. Ada Junaid al-Bada'i واحد. هذا بشر الحافي كذلك. بشر الحافي itu awalnya kan syaribul khamr, yal'ab bin nisa.
Kadalik, ba'du sufi banyak yang seperti itu. Mereka dulunya nakal. Cuman karena ini subhanallah ya. Ini faedahnya baca Al-Qur'an. Karena mendengar orang satu baca Al-Qur'an kena hatinya. Mungkin yang baca ikhlas, yang baca enak suaranya akhirnya tersentuh hatinya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang kita kenal dulunya dengan orang yang paling bughd sama Islam, yang paling benci sama Islam, bahkan dia punya tekad untuk membunuh Nabi. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan? Awal yang benci kepada Islam, sekarang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kan dia yang cinta, Nabi cinta sama dia. Dijadikan sahabat yang paling afdal nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dengar dia satu ayat akhirnya tobat. Ini umur ini baru 40 tahun mau belajar, mau baca itu baru umur 40 tahun. Tahun ini alhamdulillah baik baca maulid itu lancar ya. Ini umur 40 tahun baru mau belajar. Dulunya pembegal. Baru mau belajar. Tapi karena semangatnya dia ya. Karena dia menyesal dengan perbuatan yang lalu sehingga semangat dia menuntut ilmu. Tak lama dari itu dia menjadi sufi minas sufiyin, termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bishrul Hafi sama. Ada salah satu sufi namanya Bishrul Hafi. Beliau dulunya nakal. Waktu akhir itu cerita tobatnya, beliau itu di rumah dengarkan satu hamba budak dari seorang raja jalan. Dia mengatakan seperti ini. Semua yang dimiliki oleh hambanya adalah milik tuannya dan semua akan kembali kepada tuannya. Dia langsung tersentuh hatinya. Aku ini hamba. Dan semua yang kumiliki ini punya siapa sih? Punya Allah. Tersentuh hatinya. Akhirnya dia keluar, dia kejar budak tersebut yang mengatakan kalimat seperti itu tanpa sendal. Namanya kan Hafi. Hafi tidak pakai sendal. Makanya namanya Bishrul Hafi. Sampai dijadikan sufi, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berdosa. Jangan pernah aku wis telat, aku wis goblok nemen wis. Kayak kira bisa belajar hatta kan ngomong dek gini wis gak kira tahu nama jangan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Selalu maju, selalu jadikan diri kalian adalah sebagai saham atau invest kalian nanti kelak di kuburan di akhirat kita. Nah, melanjutkan pembahasan kita, rutinan kita. Lanjutannya hadis yang kemarin, yaitu kata Rasul SAW, ala adulluka abwabal khair. Mau gak kalian ini tak kasih pintu-pintu kebaikan? Kata sahabat, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Mau apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul SAW, ada beberapa perkara. Yang pertama, as-shaumu junnatun, puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, sholatul rajul min jawfil. Ada 3 perkara. 3 perkara ini kata Nabi Muhammad SAW pintu daripada kebaikan. Yang pertama puasa. Kata Nabi SAW, as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah tameng. Tameng untuk apa? Untuk kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak puasanya, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan api neraka. Puasa. Wa afdhalus shaum shaum akhi Daud, kata Rasulullah SAW. Dan puasa yang paling afdal adalah puasanya saudara saya. Siapa? Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Apa kan puasanya? Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud tuh puasanya puasa enggak. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak, kayak gitu. Itu puasanya Nabi Daud. Kalau kita sama kayak Nabi Daud, tapi sholatnya. Sholat enggak. Puasa, jangan puasa beb Ramadan ya Allah, alhamdulillah 30 hari. Ya, kita sama. Iya ndak, cuma sholat deh. Ya, maksudnya sudah ada diomong nulis, pasti ndak. Waliyadzubillahi min dzalik. As-shaumu junnatun. Puasa itu adalah sebagai tameng kita kelak di yaumil qiyamah, kelak di akhirat. Tapi apa kata Rasulullah SAW?
malam yukhriqha, selagi puasa tersebut, tameng tersebut tidak dirusak, tameng tersebut tidak dijebol. Kalau alladhi yukhriquha al-ghibah, yang bisa merusak tameng tersebut adalah ghibah, gosip. Jadi kalau duduk bareng hati-hati, jangan terpancing. Al-mutakallim was-sami' awal mutakallim wal mustami' fi darajah wahidah. Mau yang ngomong mau yang dengar, semuanya sama. Aku tak ghibah, iki lho sing ghibah, aku mek ngrungokno tok, ya apa bedanya? Gosip itu ada kalimat gosip karena ada dua orang yang ngomong sama yang dengerin. Dan ada yang ngomong tok dan langsung dengerin, kok itu tuh gosip jenenge. Edan. Ngomong dhewe. Adanya gosip itu karena ada dua orang. Yang satu mendengar, yang satu berbicara. Iki pendengar setia mana? Aku enggak ngomong dulu aku. Iki lho sing ngomong. Aku mek denger nodo. Ya padha wae. Padha wae. Ya artinya apa? Artinya al-ghibah itu berbahaya. Al-ghibah berbahaya walaupun kadang kita suka meremehkan. Hati-hati juga apalagi ghibah orang alim. Ghibah itu minas shaghair. Ghibah itu dosa haram, tapi dosanya dosa kecil. Illa ghibatul alim, kecuali ghibah orang alim. Kecuali ghibah orang soleh. Kecuali ghibah orang-orang yang dekat dengan Allah, fa innahu minal kabair. Ghibah terhadap orang alim, ghibah kita menggosipkan orang-orang soleh, orang-orang dekat, itu termasuk kabair. Yang jadi masalah, kita tahu enggak siapa yang dekat dengan Allah sama yang enggak. Kalau kita enggak tahu, takutnya yang kita gosipin itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat itu tidak perlu pakai imamah. Orang yang dekat dengan Allah, kadang orang yang dekat dengan Allah seperti siapa? Al-Uwais Al-Qarni. Al-Uwais Al-Qarni itu enggak pakai imamah, enggak pakai jubah, enggak pakai toilasan, enggak pakai rida, enggak pakai sejadah dibawa kemana-mana, enggak. Sayyidina Al-Uwais Al-Qarni itu kerjaannya bantu orang tuanya sama ngorek-ngorek sampah. Sayyidina Al-Uwais Al-Qarni. Tapi termasuk salah satu tabi'in yang paling afdol, yang paling mulia. Bahkan kata Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sebagian para sahabatnya, kalau nggak salah Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, ya Umar wa ya Ali, kalau kalian nanti ketemu sama salah satu orang dari Yaman yang kabilahnya dari Al-Ghurn, mintalah doa kalian sama mereka. Sayyidina Uwais Al-Ghurn. Sampai sahabat disuruh minta doa sama Uwais Al-Ghurn. Karena kemuliaan. Hati-hati kalau kita menggosip. Takutnya ini orang soleh, orang alim, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu jatuhnya kabair. Jatuhnya dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, as-shadaqah. As-shadaqah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan as-shadaqatu satrun bainahu wa bainan nar. Sedekah itu adalah sebagai penghalang kita antara kita sama neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Saya ingatkan sekali lagi, sedekah tidak harus berbentuk uang. Sedekah bukan harus berbentuk uang. Tasbihuka sedekah, tahmiduka sedekah, tahliluka sedekah, tasbihnya kita sedekah, tahlilnya kita sedekah. Kalau kita hamidnya kita juga sedekah. Wa amrun bima'rufin wa nahyin 'an munkarin sedekah. Kita melarang seseorang untuk membuat perkara yang keji, mengajak seseorang untuk berbuat yang ma'ruf, itu juga sedekah. Wa infaquka 'ala 'iyalika sedekah. Kita menafkahkan uang kita untuk keluarga kita, itu sedekah. Jangan dianggap perkara remeh. Kita kerja pagi, banting tulang, sore bawa uang, kita berikan nafkah untuk mereka, itu dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sedekah. Kemudian setelah itu perkara yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatul rajuli fi jawfil laili. Lahza. As-sadaqah wa sadaqatus sir tudfi ghadabir rabb, kata Rasulullah SAW. Ini lanjutannya hadisnya. Sadaqatus sir, sedekah yang orang tidak mengetahui. Banyak orang yang tidak mengetahui. Itu bisa menangkal daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sadaqatus sir? Jadi orang bersedekah itu kadang lebih afdal disembunyikan apa lebih afdal ditampakkan?
Yang lebih afdal yang mana? Dilihat. Sedekah itu kadang lebih afdal ditampakkan. Kapan? Kalau ketika yang sedekah itu adalah orang yang yuqtada bih. Orang yang jadi panutan. Orang yang jadi contoh. Kok kenapa kamu tidak sedekah? Kok tidak sedekah? Loh, fulan aja tidak sedekah kok. Aku dikon sedekah. Gitu. Kan biasanya kan orang kayak gitu. Fulan iki lho sing sugih, gak tau sedekah kok aku sih gak duit-duit dikon sedekah. Makanya orang yang seperti itu tuh sedekahnya ditampakkan enggak apa-apa. Supaya fulan sedekah rek aku tak sedekah sih. Nah. Amin. Orang yang ketika dia bersedekah, orang banyak yang meniru. Orang yang banyak yang mengikuti. Itu tidak apa-apa ditampakkan, cuma ingat orang yang tersebut harus punya hati yang bersih. Jangan nanti timbul riya akhirnya. Nah, kasihan orangnya ini. Ya. Atau zakat. Zakat itu afdolnya ditampakkan, kelihatan sama orang, loh saya mengeluarkan zakat. Artinya apa? Kalian orang-orang yang kaya seperti saya keluarkan zakat juga. Enggak masalah. Selain dua ini, afdal fi sedekah as-sir. Sedekah sir. Itu lebih afdal. Ya, sedekah sir. Tudfi ghadab ar-rabb yang pertama. Bisa menangkal daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah sir, tudfi an mayyitatis su. Sedekah sir itu juga bisa menangkal daripada meninggal dalam keadaan su'il khatimah, waliyadzubillah. Meninggal kebakaran, meninggal tenggelam, waliyadzubillah. Meninggal kejatuhan tembok, meninggal jatuh dari gedung. Itu semua namanya maitatus su'. Ya, meninggal kecelakaan, waliyadzubillah. Sekarang akhir-akhir ini banyak orang kecelakaan. Ya, hati-hati. Waliyadzubillah min dzalik. Itu namanya maitatus su'. Orang yang melakukan daripada sedekahus sir sama Allah dijaga dari perkara tersebut. Dan salah satu juga yang bisa menangkal dari maitatus su' silaturrahim. Silaturrahim itu bisa menangkal kita daripada maitatus su'. Dan yang kedua, muwadhabah 'alal wudu. Kemana-mana pakai wudu. Usahakan keluar rumah punya wudu, berkendara punya wudu, pakai mobil punya wudu. Usahakan. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Menyelamat kita daripada kejadian-kejadian di jalan. Kadang kan kita bawanya benar, cuman orang lain yang tidak benar. Ya kan? Takutnya karena orang lain. Akhirnya kita waliyadzubillah yang kena. Kalau kita punya wudu, insyaallah sama Allah dijaga. Kita bawa motor benar, tidak ugal-ugalan benar. Cuman kadang orang lain ugal-ugalan, kita kena imbasnya. Ya. Makanya pakai wudu. Kalau kita punya wudu, kita dijaga sama malaikat rahmah. Kalau kita punya wudu, kita dijaga. Tapi kalau tidak punya wudu, makanya salah satu dari para nabi pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian meninggal dalam keadaan yang tidak kalian inginkan dan kalian tidak punya wudu, fala talumanna illa nafsak. Maka yang disalahkan adalah ya kalian sendiri. Tidak punya wudu, terus minta selamat. Kalau meninggal dalam keadaan tidak selamat, misalnya su'ul khatimah wal'iyadzubillah, apa kata Allah? Fala talumanna illa nafsak. Yang kalian harus salahkan adalah diri kalian sendiri. Jangan salahkan orang lain. Wa sadaqatus sir tudfi' daripada ghadabur Rabb. Sedekah yang kita lakukan dalam keadaan sir itu bisa menangkal daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma waqa bihil mar' 'arduhu kutiba lahu bihi sadaqah. Wa ma anfaqal mu'min min nafaqatin yu'tabar sadaqah kadzalik. Kita juga menjaga seseorang daripada sesuatu yang tidak dia inginkan. Misal ada orang mau kecurian, kerampok, kita bantu, itu termasuk sedekah. Ada orang sakit, kita antarkan ke rumah sakit, termasuk sedekah. Orang butuh dituntun untuk jalan, kita bantu tuntun di jalan, sedekah. Orang bantu nyebrang, kita bantu, itu termasuk sedekah. Fa in khalafaha 'ala Allah wallahu dhaminun. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan penggantinya. Setelahnya semua yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecuali dua kata Allah Subhanahu. Yang pertama, uang yang kita keluarkan untuk maksiat sama uang yang kita keluarkan untuk lomba-lomba dalam bangunan. Ini tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu,
selagi itu kebaikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah yang janji. Allah yang menjadi jaminan, pasti. Dan yang ketiga, yang terakhir, wasolatul rajuli min jawfil laili. Salatnya orang ketika di pertengahan malam. Pertengahan malam. Jam 3 malam. Setengah 4. Sekarang kan subuhnya jam 4 lebih kan? 4.20 ya. Ya, sekarang lebih ya. 4.20 subuhnya. Jam 4 lah. Kita sudah bangun. Jam 4. Bangun, kan belum wudhunya, belum kencingnya, dan sebagainya. Jam 4 lebih 5, jam lebih 10 selesai. 10 menit. Kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. 10 menit. Kalau kita bisa ngerasakan nikmatnya ibadah malam, dan enak loh ibadah malam itu. Kita nangis tidak ada yang tahu. Kita punya hajat semuanya kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak masalah. Tidak perlu dipermasalahkan. Makanya termasuk kebiasaan orang-orang dulu itu, kalau punya anak dibangunkan jam 3 malam. Tidak disuruh sholat, tidak disuruh apa-apa, dibiarin. Bangun jam 3 malam. Entah itu dikasih mainan, entah itu dikasih makan, pokoknya dibangunin. Mau tidur lagi terserah. Pokoknya jam 3 malam bangun. Dibiasakan dari kecil. Biasakan dari kecil. Besoknya gitu terus. Tidak disuruh sholat. Tidak, kalau disuruh sholat mana nggak mau. Ya kan? Tidak disuruh sholat, disuruh bangun aja. Dibangunin. Dari umur berapa? Dari umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah dibiasakan seperti itu. Nanti ketika umur 10 tahun, subhanallah, mau tidak mau, tidur jam berapa aja, kalau sudah jam 3 mesti bangun. Mesti bangun. Nah, kalau sudah bisa bangun sendiri, diajak sholat, diajak beribadah, diajak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa, minimal jangan haramkan anak kita untuk melakukan seperti ini. Kalau kita nggak bisa dimulai dari diri kita, minimal jangan kita haramkan orang lain untuk mengamalkan hal seperti ini. Ajari anak kita. Bangunkan anak kita, bikin alarm. Bangunkan, hai istri kita aja. Bangunkan aja. Ini bisa jadi investasi kita nanti di yaumil qiyamah. Kita nggak bangun, kita tidur, anak kita yang sholat, gara-gara kita yang bangunin, kita juga dapat pahala. Tapi ojo ini, tangi sembahyang. Itu rumah. Ya, jangan depan anaknya. Walaupun itu baik, tapi jangan depan anaknya. Tangi. Mari disiram banyu, tangi sembahyang, dia lanjut. Modelnya mimpinnya episodan. Ya. Kalian seorang ayah menjadi panutan dari anak-anak kalian. Ajak salat bareng jamaah bareng. 10 menit. Minta 10 menit, jam 4 bangun, 4 lebih 10 baru ibadah. 10 menit. Tapi ojo masang alarm jam 4, ojo. Masang alarmnya jam setengah 4. Nanti kan bangunnya jam 4. Nek masang alarm jam 4, bangunnya setengah 5. Ngono beb ngomong gitu. Nek setengah 4 masang alarmnya, kan masangnya ndak ping situ. Masangnya ping akeh. Aja ping siji tok ya mari. Masang ping 3, ping 4 apa 330, 340, 350 ngono. 355 pasang kabeh alarm. Saya berbeken ndak apa-apa. Tangi wis 355 rek patahin. Nek ada masang jam 4, Beb. Ya mari setengah 5 cuma. Malah ana setengah 6 ndak subuh tambah. Baik. Wa salatul rajuli min jawfil lail. Salatnya seseorang ketika di malam hari itu termasuk daripada abwabul khair kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Sayyidatuna Asma binti Yazid pernah mengatakan yuhsyarullahu an-nasa fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah fayunadi munadin ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi nanti di yaumil qiyamah setelah semua orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada 3 panggilan nanti yang kita dengar nanti. Ini 3 panggilan, ini mereka tidak dapat hisab. Langsung masuk surga, langsung. Salah satu di antara 3 ini, ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana mereka orang yang di mana di malam hari mereka tidak menempelkan muka mereka, badan mereka
ke kasurnya mereka. Artinya apa? Mana mereka orang yang bangun di tengah malam? Mana mereka orang yang ingat kepadaku di tengah malam? Masuk ke dalam surgaku bighairi hisab. Setelah tiga golongan dipanggil, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ana hisabun. Sekarang ini hisab. Setelah 3 orang dipanggil. Mudah-mudahan kita masuk di antara salah satu 3 golongan tersebut, hatta nadkhulal jannah ma'a aba'ana, ma'a ummahatina, ma'a ikhwanina, ma'a masyayikhina, ma'a kulli man ahabbana bighairil hisab. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, di dalam surga itu ada satu gelas, wadah gitu, bagus, indah. Saking bagusnya dikatakan yura dhahiraha min batiniha wa batiniha min dhahiriha. Yang di luar kita bisa lihat dari dalam, yang di dalam kita bisa lihat dari luar. Itu gelas. Nanti di surga. Ini gelas dikhususkan untuk siapa? Kata Rasulullah SAW, a'addaha Allahu liman alana al-kalam. Ini Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka orang yang tata tutur berbicaranya atau bahasanya itu lembut, halus, indah, tidak ngomong kasar, tidak bentak-bentak, omongannya indah, enak didengarin. Liman alana al-kalam. Wa at'amat ta'am. Orang yang selalu memberi sedekah kepada orang fakir miskin berupa makanan dan lain sebagainya. Wa taba'a siyam, orang yang selalu berpuasa. Wa shalla bil-lail wan nasu niyam, dan salat di malam hari dalam keadaan manusia lagi di sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kenikmatan, kehebatan, kelezatan daripada bangun malam hari. Tinggal kita aja coba ya. Kita jawab malam ini saja. Malam ini saja insyaallah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan malam hari, diingatkan untuk malam hari kebelet ngoyo. Tangi jam 3 kebelet ngoyo. Pasti itu. Tangi itu rumah aneh kemarin. Kalau sudah masuk kamar mandi kencing, keluar enggak pakai raup, ya wis mari. Tulisannya otomatis kembali tidur. Kalau sudah masuk kamar mandi kencing langsung raup. Langsung raup. Nanti hilang setannya. Langsung raup, langsung ambil wudu. Pakai pakaiannya, sarungnya dipakai, adab kiblat, takbir. 2 rakaat saja. Minta 2 rakaat sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh minta 2 rakaat. Usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, saya sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tak usah doa-doa. Maca surat Al-Fatihah sing khusyuk, maca surat Qul ambil at-takatsur wae. Sing koyo biasa iki. Ya, Beb. Nah, enak dulu. Al-Kautsar itu at-takatsur Al-Kautsar. Al-Kautsar ambil Qul. Wis iku. Ini iku kita orang itu surat iku gocone kita orang nek sembahyang. Gacone apa kon? Aku ono Al-Kautsar ambil Qul. Siku gacone kita. Wis ada. Waladhdallin amin langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Langsung bacaan. Sing krolo inna a'tainakal kautsar. Tapi aja langsung ruku, entekna fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Waduh, temenan sampean. Mari selesai baca sujud yang terakhir sebelum salam. Sujud tambah waktunya, lamain enggak apa-apa. Minta sama Allah, ya Allah saya punya masalah ya Allah. Kerjaan saya tidak lancar ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah saya punya masalah keluarga, selesaikan ya Allah. Ya Allah saya punya masalah kepribadian saya ya Allah, bereskanlah ya Allah. Ya Allah saya punya masalah ini. Sebutkan dalam hati. Mari salam tenang. Saya jamin setelah kalian salam, setelah antum semuanya sholat, selesai dari sholat, tenang hatinya sampean. Tenang hatinya, tenang. Habis sholat qiyamul lail, enak Ustaz, coba. Oh enak. Gak percaya? Cobaan gue. Enak. Cuman kadang gini. Habis sholat malam ya. Habis sholat malam salam subuh,
mari sembahyang subuh melaku di jalan itu aku gitu tangi bengi ente orang kan gak karena saya ngono ada aja binafsu tak boleh melaku dek betul kangen gini aku delok wong kene gak sembahyang bengi sana padahal saya sepisan iku pun gara-gara kebelet nguyu tangi ini gaya itu tidak apa-apa, pertama-tama kayak gitu normal, biasa. Jangan nanti, saya berarti riya, aku tak ada sembahyang wae nek ngono. Terus tak lanjut turun. Jangan. Pertama-tama seperti itu normal. Normal, lanjutkan saja. Tidak apa-apa. Yang penting jangan diceritakan ke orang. Kok ndak rumah mengi? Mengi jambira. Halo. Ayo, jangan salaman. Aku ro. Langsung sombong deh. Jangan. Biasa seperti itu normal. Kalau sudah kayak gitu itu normal. Lanjutkan saja. Insya Allah dengan berjalannya waktu seminggu sudah hilang rasa seperti itu. Dan perlu diketahui kebiasaan itu sudah akan lekat di diri kita kalau kita biasakan selama 21 kali. Kalau sudah 21 kali secara ini ya keterusan itu loh, dino terus menerus lah 21 hari tapi dilanjutkan terus menerus. Sekarang besoknya lagi terus selama 21 hari itu akan menjadi kebiasaan yang melekat di diri kita. Kita cuma butuh mujahadah 21 hari untuk bangun malam. Setelah itu sudah menjadi kebiasaan. Enak. Enggak perlu mujahadah lagi, enak. Tinggal kita menerima kelezatan dan kenikmatannya ketika bangun malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam kalau enggak bisa sujud, perutnya sakit atau lain sebagainya, habis salam doa gaya basa sak ngarepe sampeyan. Sing iso Madura yo dengan Madurae, sing iso Jawa dengan Jawanya, sing iso Inggris yo dengan Inggrisnya. Tapi kalau sing iso iki goreng. Sing iso basa Indo dengan bahasa Indo, bahasa Arab ya dengan bahasa Arabnya bebas. Allah itu Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari bahasanya antum semuanya. Bebas pakai bahasa apapun. Setelah salam doa. Wis. Ojo suwe-suwe 10 menit, saya minta 10 menit setiap hari. Jangan lebih dari 10 menit. Kalau misal 10 menit belum adzan, tidur maneh ra apa-apa. 10 menit belum adzan, aku ki 10 menit gak adzan, tidur maneh. Abe coba bablas. Repot kok aku sini salahno iki, Beb. Usahakan. Diusahain. Memang itu dari awal sulit. Dari awal itu gini aja. Kita kalau tidur jam 2 malam, ya, kalau sudah jam 7 atau jam 8 bangun enggak? Bangun, kerja jam 8 itu. Bangun enggak? Kenapa kok bangun? Padahal tidurnya malam loh, jam 2. Tapi kalau sudah jam 8, kenapa kok harus bangun? Karena selalu kita hadirkan jam 8 kerja. Nek telat aku dipecat, nek telat aku dikurangi gajinya, nek telat. Jadi kerjanya dia utamakan sehingga kecapeannya dia hilang karena kerjanya yang lebih utama. Kalau kita bisa jadikan sholat kita seperti itu, hebat ya ikhwan. Kita kerja aja tidak pernah telat. Nek telat potong gaji. Kerja tidak bisa telat. Bangun hatta tidur jam 2, mari delok Bildun, mari delok kemarin be arah Eropa. Iya, mari delok Eropa. Turu jam 3:30. Nek wis jam 7:30 aku pasti tangi. Karena yang dipikirannya apa? Kerja. Itu yang dipikirannya. Coba di pikiran kita adalah sholat malam sebelum tidur. Sebelum tidur pikirkan sholat malam, pasti bangun malam hari. Kalau kita pikirannya kerja, 7:30 baru turun. Ya kerja. Bangun nanti jam 7:30, jam 8 bangun. Karena yang dipikirannya kerja. Bakal dibangunin ketika waktu kerja. Subuhnya lewat, tak peduli dia. Karena dia tidak terlalu mementingkan subuhnya, tidak mementingkan sholatnya. Sebelum tidur, pikirkan, ya Allah kepingin qiyamul lail, ya Allah kepingin qiyamul lail, kepingin sholat malam, bakal bangun. Bakal bangun, doa, minta sama Allah, tidak apa-apa. Dikasih kemudahan insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Mudah-mudahan kita semuanya malam ini diberikan kesempatan emas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta semuanya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah.